Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Amin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Kali ini Ibu akan membahas masih dengan materi menyusun teks prosedur, yaitu kaitannya dengan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Masih ingatkah kalian apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur ini merupakan salah satu kegiatan yang berisi tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Ya, mari kita simak kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Inilah kompetensi-kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dari materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pembelajaran berlangsung, yaitu peserta didik diharapkan mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur, peserta didik diharapkan mampu mengungkapkan kembali unsur kebahasaan teks prosedur, dan peserta didik diharapkan mampu mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Nah, mari kita simak pembahasan mengenai struktur teks prosedur. Nah, dalam struktur teks prosedur itu meliputi 3 struktur ya. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan ada penegasan ulang. Apa itu tujuan? Tujuan merupakan pengantar mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks, yang mana pada bagian ini berisi perihal yang akan dilakukan atau dibahas. Nah, di dalam tujuan juga ini jadikan sebagai penanda apa yang akan dibuat, apa yang akan dilakukan, atau dalam bentuk motivasi ya. Nah, ini salah satu contoh tujuan yang terdapat di dalam teks cara mudah mengambil uang melalui ATM. Ini tujuan, namun bagi yang belum pernah pasti membutuhkan panduan sehingga hal-hal yang menakutkan tadi tidak akan terjadi. Nah, kalimat ini berisi tujuan untuk memberikan panduan atau petunjuk kepada masyarakat bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Nah, ini teks cara mudah mengambil uang melalui ATM ini berada di paragraf pertama dan ini merupakan bagian dari tujuan ya struktur teks prosedur yang merupakan tujuan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada pernyataan, namun bagi yang belum pernah pasti membutuhkan panduan sehingga hal yang menakutkan tadi tidak akan terjadi. Ini tujuan dari cara mudah mengambil uang melalui ATM untuk masyarakat yang mungkin belum tahu atau belum paham bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Berikutnya yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berisi tahapan atau perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan ya. Nah, di sini dalam langkah-langkah kegiatan yang ada dalam teks cara mudah mengambil uang melalui ATM ya ada beberapa langkah yang terdapat di paragraf kedua dan ketiga. Kita simak paragraf ini contoh teksnya. Nah, ini dari bagian ini merupakan struktur langkah-langkah ya. Ini ada di paragraf kedua. Ini langkah yang pertama yaitu carilah tempat ATM dengan keadaan mesin yang masih bagus. Kemudian langkah yang kedua yaitu masukkan kartu ATM pada lubang atau tempat yang disediakan.
Nah, ini kemudian langkah berikutnya yaitu masukkan hingga mesin ATM menarik secara otomatis kartu Anda. Selanjutnya, Anda akan masuk ke setelan bahasa. Langkah berikutnya, tekan tombol nomor 1 jika akan menggunakan bahasa Indonesia atau tekan nomor 2 jika akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini langkah berikutnya, masukkan PIN Anda, kemudian jika Anda tidak yakin PIN Anda benar, tekan tombol clear. Langkah berikutnya, jika akan mengeluarkan kartu secara paksa, bisa dengan menekan tombol cancel, kartu akan keluar. Langkah berikutnya, memilih jumlah uang yang akan diambil. Kemudian tekan sekali maka ATM akan menghitung secara otomatis uangnya. Lalu tunggu sekitar 5 detik, uang akan keluar dengan nominal yang tertera pada mesin ATM. Nah, baru langkah selanjutnya akan muncul peringatan di layar agar Anda segera mengambil kartu ATM Anda. Nah, langkah terakhir, sisa dana atau saldo rekening akan muncul di layar sesaat setelah uang di mesin ATM keluar. Itu merupakan langkah-langkah. Nah, kalian bisa merinci langkah-langkah ini dalam atau menggunakan penanda bilangan ya. Nah, struktur yang terakhir yaitu adanya penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini merupakan bagian penutup berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Ya. Nah, di sini juga berisi penekanan isi dan kata-kata motivasi, serta penegasan ulang ini bersifat opsional ya, artinya boleh ada, boleh tidak. Jadi, tidak selalu mutlak harus ada penegasan ulang, tapi alangkah lebih baik jika terdapat penegasan ulang ya. Nah, ini contoh penegasan ulang yang terdapat di dalam teks cara mudah mengambil uang melalui ATM. Ada di paragraf terakhir ya anak-anak. Nah, ini sangat mudah bukan cara mengambil uang melalui ATM. Tidak perlu repot-repot, yang penting tidak tergesa-gesa. Ikuti langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin sudah mencapai batas minimal saldo bank. Nah, dalam penegasan ulang bisa berupa kesimpulan, manfaat, atau saran ya. Nah, ini ada di bagian terakhir setelah langkah-langkah ya, di paragraf terakhir setelah langkah-langkah. Kita masuk ke kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Nah, unsur-unsur kebahasaan apa sih yang sering muncul dalam teks prosedur? Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah ya. Nah, kata kerja imperatif ini dibentuk dengan akhiran kan, akhiran i, atau partikel lah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan, atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Nah, ini contoh kata kerja imperatif yang kita temukan pada teks tadi ya. Ada carilah, temukan, masukkan, pilihlah, dan tekan. Kalian bisa menemukan kata kerja imperatif ini di bagian langkah-langkah. Yang kedua yaitu menggunakan pernyataan persuasif. Nah, pernyataan persuasif itu merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisikan ajakan ya, kalimat persuasif juga dapat berisi mengenai suatu permintaan atau himbauan. Nah, atau bisa sifatnya meyakinkan atau mempengaruhi. Ini salah satu contoh pernyataan persuasif yang kita temukan dalam teks tadi. Sebenarnya, cara mengambil uang di ATM sangatlah mudah. Ini adalah meyakinkan ya sifatnya, sehingga disebutlah atau masuk dalam pernyataan persuasif. Yang ketiga, mengandung kata teknis atau kata istilah tertentu.
Kata teknis itu merupakan kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus ya. Artinya kata-kata ini pasti akan kalian temukan maknanya di dalam kamus. Nah, yang kita temukan dalam teks tersebut ada kata error, cancel, correction, saldo, dan rekening. Inilah kata-kata teknis yang tadi kita temukan dalam teks cara mudah mengambil uang melalui ATM. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal itu merupakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu ya. Nah, ini beberapa konjungsi yang muncul di dalam teks cara mudah mengambil uang melalui ATM. Ada selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Konjungsi-konjungsi ini dapat kalian temukan pula di bagian langkah-langkah. Yang keempat yaitu menggunakan verba material dan verba mental. Verba itu kata kerja ya. Nah, verba material itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan dengan menggunakan anggota tubuh atau fisik. Salah satu contohnya memotong atau menggunting, menekan, itu contoh verba material. Nah, sedangkan verba mental itu segala sesuatu yang kita lakukan dengan menggunakan pikiran dan perasaan. Nah, ciri dari kata kerja mental ini, kata kerjanya pasti akan berawalan ya. Apa yang kita lakukan dengan hati dan pikiran, contohnya mencintai, mengagumi, merindukan, melupakan, dan sebagainya. Nah, berikut adalah partisipan manusia. Artinya, semua yang berperan dalam teks prosedur adalah manusia. Dan terakhir, terdapat kata bilangan sebagai penanda urutan. Jadi, kalau tadi kita lihat dalam langkah-langkah cara mengambil uang melalui ATM itu ada penanda bilangan langkah pertama ya. Nah, kata pertama itu merupakan penanda bilangan atau kalian bisa urutkan dengan menggunakan bilangan 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Hindari di dalam langkah-langkah menggunakan tanda strip ya. Jadi harus menggunakan penanda bilangan. Nah, materi yang terakhir yang akan kita bahas itu bagaimana cara menyusun teks prosedur supaya kalian bisa mengembangkan teks prosedur dengan baik dan benar ya. Nah, yang pertama, tentukanlah topik yang akan kalian buat. Topiknya, contohnya mau cara membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau memainkan sesuatu, silakan kalian pikirkan topik yang akan dibuat. Kemudian, mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. Nah, tentukan sumber-sumber informasi yang ada kaitannya dengan topik yang sudah kalian tentukan tadi ya. Kemudian, tulislah kerangka karangannya. Ini untuk memudahkan kalian mengembangkan teks prosedur menjadi sebuah teks prosedur yang baik. Nah, langkah berikutnya yaitu mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. Kemudian setelah itu tentukanlah judul yang tepat sesuai dengan kerangka teks prosedur yang sudah kalian buat. Terakhir, baru susunlah teks prosedur kompleks secara utuh ya, yang tentunya memuat struktur tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Jangan lupa ketika kalian menyusun teks prosedur, perhatikan pula ya kaidah kebahasaannya, ejaannya, karena untuk mendapatkan teks prosedur yang baik dan benar.
Demikianlah materi mengenai struktur dan kaidah kebahasan teks prosedur. Bagaimana? Apakah kalian bisa memahami yang Ibu jelaskan? Mudah-mudahan kalian masih dapat menggali informasi dengan mencari sumber-sumber yang relevan ya. Jangan putus asa, jangan menyerah, dan tetap semangat untuk terus belajar. Sekian mungkin materi yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.